Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa nafa'an bihamdika wa kifayah wa istifadah. Al-Hasalat wa syuhidillah wa syuhidillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair wa jillah wa mardawa fi qalbi wa thawab amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sa'ud at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa lisa'ir salihin fi darin amin fi kitabi al-Jami' at-Tirmidzi ila anqal al-ashiru babu ma ja'a fi istitari indal hajah. Al-ashiru ta'ikang kami 10. Babu ma iku babe perkara jaa kang teka apa mah fil istitari ing dalem nutupi indal hajat ing dalem nalikane hajat itu ai qadil hajah bahasa saniki napa PHP. Wa bihi ilai qala haddatsana nyeritakan haditsna ing kita sapa Qutaibah Ibnu Sa'id kan dadi putrane Sa'id qala dawu sapa Qutaibah dawu ngeten haddatsa nyeritakan haditsna ing kita sapa Abdus Salam Ibnu Harbin kan dari putranya Harb al-Mulaiyu Anil A'mash saking A'mash an Anas saking sahabat Anas Abdus Salam niki Abu Bakar Al-Kufi asluhu Basriyun, asalnya dari Basrah. Thiqatun hafidun, orang yang terpercaya dan hafid apa ribuan hadis. Dari sahabat Anas qala dawu sahabat Anas kana Anas an-Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana Anas an-Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada indal malaika ngersakna sahabat an-Nabi idza arada indal malaika ngersakna sahabat an-Nabi al-hajata ing hajat ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendaki hajat lam yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ardi lam yarfa orang angkat sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbahu ing dodote thawbahu ing agmane bahasa halus agman dodot thawbahu ing pakaiane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kalau belum sampai tempatnya belum buka pakaiannya. Artinya apa? Dulu toilet masih tidak ada. Wisi-wisi dari monten. Tadi nek tiyang kepengin hajat niku menjauh dari kampung. Katakanlah niki kampung Madinah, niki ora-ora, padang pasir sing wadok wonten menjauh. Wonten kon sing rada landai ngaten mriku. Sebelum sampai di situ, beliau tidak membuka bajunya. Artinya apa? Cara sakniki nek durung tutuk njero jeding durung diselot aja dibuka di durung jeding wis cowok enceng-enceng. Kayak teng wali-wali wong wedok-wedok kupu antri durung jeding wis cowok enceng-enceng. Boten ansal dosa. Dosa. Aurat niku adalah perkara yang ketika tampak niku memalukan. Aib memalukan. Niku aurat. Tapi sakniki mboten. Nek gak ketok aurate kurang mantep. Padahal niku mengundang hawa nafsu nek wong waras nggih ndelok wong ngoten mesti tertarik. Tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini gak usah didelok. Nek zaman niki keliru. Nek zaman biyen sing cocok kali agama Islam sesuai kali Islam ketika auratnya terbuka niku malu. Bahkan Rasulullah SAW itu lebih pemalu daripada wanita yang masih perawan. Nek cara fikih kan
Ketika wanita itu masih perawan ditanya gimana mau apa enggak, kalau dia diam berarti oke, kan gitu kan, saking pemalunya. Rasulullah lebih pemalu daripada gadis. Lam yarfa sauba, makanya Rasulullah mboten purun auratnya sampai ketok-ketok mboten purun. Lam yarfa sauba hatta yadnuwa, sehingga parak dekat minal ardi saking bumi, minal ardi saking bumi. Jadi kalau zaman ini Allah alam ya, zaman ini. Jadi boten kok dibuka ngene terus dodok. Jadi zaman dibuka ngene seret sambil dodok. Tapi gak titiknya. Tapi ya gak ada orang yang melihat karena apa? Nah, kata istri-istri ini yang Nabi Muhammad SAW tidak ada zaman biyen itu yang wedok hajat awan-awan boten enten. Sing dipakmu gede, makanya boten boten dilak-diluk ke toilet. Jadi ciri khas para sahabat yang perempuan-perempuan itu kalau BAB malam. Makanya kurus-kurus yang dimakan masih belum seperti sekarang. Sekarang makanan itu sampai dibelikan kulkas ya, karena nggak kuat nghabiskan. Kalau dulu nggak habis kasihkan. Makanya istri Rasulullah Sayyidah Aisyah itu kurus. Di hadis Rifqi itu ontanya antara Sayyidah Aisyah naik atau tidak kelihatan. Jadi onta itu ada bebannya atau tidak, karena saking kurusnya yang naik Sayyidah Aisyah sama nggak ada bedanya. Jadi Sayyidah Aisyah ketinggalan itu nggak tahu penjaga. Itu dulu wanita-wanita tempo dulu. Sekarang wanitanya gemuk-gemuk, bahkan di Mesir, di Timur Tengah sebagian daerah itu kalau istrinya kurus itu malu, seakan-akan tidak bisa ngasih makan. Makanya dibelikan pizza satu lengser, satu nampan habis malam. Makan lagi asir, jus diminum gemuk. Kalau istrinya gemuk, wah berarti uangnya banyak, hebat ini laki-laki beneran, bisa ngasih makan istrinya. Kalau sekarang enggak. Sekarang di Indonesia kalau wanita itu gemuk malu. Jadi sampai dietnya itu diet ekstrim. Sehari makan sekali, kadang nggak makan nasi sama sekali, buah-buah dok. Hatta yadun sehingga parik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadis sabi. Qala dawu sapa Abu Isa hakada mungkin rawan riwayatkan sapa Muhammad Ibnu Rabi'ah takkan dari putra Rabi'ah anil A'masy saking A'mas an Anas saking sahabat Anas hadzal haditsa ila hadis. Ada beberapa riwayat dengan hadis yang sama seperti ini. Abu Isa berkomentar, ya seperti inilah hadis jadi Muhammad bin Rabi'ah. Beliau juga muaranya pada sahabat Anas juga. Yang sahabat Anas ini adalah pembantunya Rasulullah SAW. Makanya yang banyak cerita tentang Rasulullah ya pembantunya Rasulullah, sahabat Anas, orang-orang dekatnya. Yang banyak cerita tentang kiai-kiai ya khotimnya. Kiai itu kalau ada tamu begini, kiai itu kalau ke keluarga begini, kiai itu masya Allah, kiai itu orang-orang dekat. Sekarang dari jadi pelayannya kiai, nanti kiainya akan kembali kepada Allah dan dia banyak menyimpan memori kenangan tentang guru. Nanti dia akan dicari banyak orang untuk mencari ilmu. Makanya ada istilah man khodama khutima. Barang siapa melayani, suatu saat dia akan dilayani. Yang karena sudah sepuh, ganti dia yang jadi ulama karena ngaji, mendekat dengan Nabi. Akhirnya apa? Dilateni, dikhidmah. Dulu para sahabat khidmah kepada Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah, siapa yang dilayani? Para sahabat. Ada yang ngaji kepada Abu Hurairah, kepada sahabat Anas.
terus kok ulama-ulama sampai sekarang. Pertama kali anak kecil mondok ya sahabat Anas ini umur 10 tahun mondok. Makanya mondok itu ya 10 tahun paling tidak. Jangan terlalu kecil, kasihan. Masih butuh kasih sayang orang tua. Andai kata ada perawatnya, sehebat apapun tidak bisa mengalahkan kasih sayang orang tua. Nangis, ingin apa, perhatiannya kurang, kasihan. 10 tahun ke atas. 10 tahun itu ya 10 tahun, kelas berapa kan? Ya paling tidak lulus SD lah sekarang. Warwalan ngeriwayatake sapa wakiun mewakil ya enggak ada salahnya juga buat pondok untuk anak-anak kelas 1 SD tahfidzul Quran ini. Tapi dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang ketat ya mesti. Warwalan ngeriwayatake sapa wakil wa Abu Yahya al-Himmani kampus Himmani dikasril muhmalati wasyiddatin mim Himmani. Beliau adalah Abdul Hamid bin Abdurrahman wasaqo ibnu Ma'inin ya, terpercaya. Terus Muhammad bin Rabi'ah juga Ibnu Ma'in juga menyatakan beliau orang yang thiqah. Abu Dawud Daruqutni juga ya. Qala dawu sinten Ahmas, qala dawu sapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini juga waktu masih kecil ikut ngaji Sayyidina Umar. Makanya tidak ada salahnya ketika kita punya anak kecil kita ajak ikut pengajian. Ayo ikut rutinan pengajian di sana, di majelis taklim sana. Nanti anak ini ingat, saya dulu diajak ayah ngaji ke Mbah Hamid. Saya ini muridnya Mbah Hamid, saya dulu masih kecil sama gitu. Ada kenangan lah. Yai Maksum, ke Mbah Maimun, Yai Mujib, Buduran. Ada kenangan-kenangan seperti itu. Itu juga dengan Ibnu Umar. Karena ana sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida arada inda menaika ning sana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajat ing hajat lam yarfa monggo orang angkat sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida arada inda menaika ning sana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hajat ing hajat lam yarfa monggo orang angkat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yarfa monggo orang angkat sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thawbahu ing rasuane utawa ing dodote Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yadinu sehingga parek niku dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ardi saking bumi. Wakilal haditsaini utawi karone ikilah hadis loro ya niku hadis Sayyidina Anas kali Abdullah bin Umar. Hadis dari Anas niku kali hadisnya Abdullah bin Umar mursalun niku mursal ay munqatiun munqati wa suratul mursal ay yaqul tabi'i qala Rasulullah. Termasuk gambaran mursalnya adalah ada seorang tabi'in berkata, ada tabi'in kok berkata qala Rasulullah, enggak menyebutkan sahabatnya. Lu tabi'in ngaji ke siapa kok tiba-tiba qala Rasulullah? Makanya disebut mursal, diangkat. Hadisnya diangkat. Mestinya melalui satu tingkatan. Jadi dari tabi'in ke sahabat lalu ke Rasulullah. Ini dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Kapan sampai ngaji ke Rasulullah? Kok berani-beraninya langsung qala Rasulullah? Makanya kalau ada orang sekarang qala Rasulullah juga dalam tanda tanya. Sampai kapan ketemu Kanjeng Nabi kok tiba-tiba qala Rasulullah? Nah, kalau dari ilmu hadis seperti itu. Nah, paling tidak dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, nah paling tidak angel. Kalau diadili teman-teman guys, keliru kabeh. Kata
ayakula tapi qala Rasulullah kada au fa'ala bi fadri bi hadrati kada au fa'ala kada au nawi dzalik. Rasulullah melakukan begini. Wala yadhkur, dan seorang tabi'in itu tidak menyebutkan as-sahabiyah kepada sahabatnya. Waqad yaji'u indal muhaddisin rahimahumullah al-mursal wal munqati' bimaknan. Dan yang mendefinisikan mursal dan munqati' itu ya sama ada. Baikunia. Coba nanti insyaallah mudah-mudahan bisa ngaji Baikunia paling tidak gitu. Atau Qawaidul Asasiyah fi ilmi mustalah hadis miliknya Abu Yazid Muhammad, tidak apa-apa. Kita ngaji. Insyaallah. Lam yasma wa yuqalu lan sing akan napa ngaten. Lam yasma ora mirengaken sapa al-Amasu Amas min Anasin saking sahabat Anas. Lah ini permasalahannya, Amas tidak mendengarkan dari sahabat Anas. Wala min ahadin lan ora saking wong suci min ashabin nabi saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi tabi'in ya, tidak menangi tabi'in kok langsung menyebutkan sahabatnya. Langsung menyebutkan sahabatnya. Tidak boleh. Waqad nadhara ila Anas bin Malik qala ra'aitu yusalli. Waqad nadhara, dan teman-teman wis ningali sapa Akmas ila Anas bin Malik marang Anas bin Malik. Qala dawu sapa Akmas dawu ngeten. Ra'aitu ningali sapa ingsun ing Anas bin Malik yusolli hale salat sapa Anas bin Malik. Pada karo mongko nyebutna sapa Akmas anu saking Anas bin Malik hikayatan ing cerita fi sholati ing dalam salat. Nah, Akmas niki sinten? Wal Akmas utawi Akmas ismuhu iku utawi asmane Akmas Sulaimanu, iku Sulaiman ibnu Mihran, akan dadi putra Mihran. Abu Muhammadin, kan dadi bapakne Muhammad al-Kahili, Akmas al-Kahili. Wa huwa utawi Akmas maulan iku budak pemerdekaan lahum kedue Kahili. Jadi Akmas ini termasuk budak dari sukunya orang Kahili. Nah, budak. Dan zaman dulu itu banyak orang-orang kaya budak kata, budak kata. Ketika melihat budaknya cerdas, nggak disuruh kerja. Kamu mondok aja. Setelah mondok, alim dibebaskan, nggak jadi budak lagi. Makanya ada periode apa? Ulama yang asalnya dari budak. Nggak masalah. Itu saking hebatnya ya Pak, tuannya. Waqad nadhara qala dawud sinten al-Amasu Akmas kana ana sapa abi bapak isun hamilan